Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abi Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu berupa storyboard untuk mata pelajaran IPS kelas 4 SD. Silakan disimak ya. Nah, di sini ada kompetensi inti pada mata pelajaran IPS kelas 4. Silakan dibaca ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar. Ada KD3 yang berbunyi mengidentifikasi keragaman budaya di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, dan KD4.3 menyajikan hasil identifikasi mengenai keberagaman budaya di provinsi setempat. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari KD tersebut? Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian keberagaman budaya. Yang kedua, menjelaskan manfaat keberagaman. Ketiga, menjelaskan jenis-jenis keberagaman. Serta yang keempat, menjelaskan apa saja faktor yang terjadinya keberagaman. Pada slide selanjutnya, ada peta konsep mengenai materi yang akan kita bahas, yaitu mulai dari pengertian keberagaman, manfaat adanya keberagaman, jenis-jenis keberagaman, serta faktor terjadinya keberagaman. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Pengertian keberagaman. Apa sih keberagaman itu? Keberagaman ialah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak sekali perbedaan yang meliputi suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Nah, lalu apa sih arti dari keberagaman budaya? Keberagaman budaya adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan suku dan ras. Sebagai contoh, di negara kita, Indonesia, memiliki 34 provinsi yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku. Selanjutnya yaitu manfaat keberagaman. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadikan identitas bagi bangsa. Banyak manfaat yang didapatkan dari sini. Di antaranya yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, identitas bangsa di mata internasional. Jadi bangsa lain mengenal kita itu bisa melalui budayanya, keragamannya. Sebagai contoh, di Indonesia terkenal dengan makanan gudeg misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu alat pemersatu bangsa. Yang keempat ada sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Serta yang keenam yaitu memupuk sikap toleransi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keberagaman. Di Indonesia banyak sekali keberagaman. Yang pertama ada keberagaman suku bangsa. Yang kedua ada keberagaman agama. Yang ketiga keberagaman seni dan budaya. Kemudian yang keempat, keberagaman bahasa, serta yang kelima, keberagaman budaya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu faktor terjadinya keberagaman, yaitu integrasi, artinya pembaruan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi dapat terjadi secara horizontal dengan pihak yang sederajat ataupun secara vertikal dengan pihak yang lebih tinggi. Menurut pendapat J. Sojati Jiwandono, yaitu cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Jika tidak, persatuan nasional bisa berbahaya. Sedangkan menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, proses penyatuan suatu negara yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah,
Untuk selanjutnya, ini ada latihan soal. Ada 5 pertanyaan. Latihan soal ini saya buat untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian semua terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Semangat dan selamat mengerjakan. Nah, itu tadi pemaparan materi sekaligus evaluasi dari saya. Saya ada sedikit kata-kata quotes untuk teman-teman semua. Jadilah batu karang yang kokoh, tak gentar diterpa ombak. Maksudnya, teruslah bersemangat walaupun saat ini kita belajar di tengah-tengah pandemi seperti ini yang pastinya banyak kendalanya. Semoga kekurangan kali ini tidak menjadikan suatu kekecewaan dan kelebihan tidak menjadikan suatu kesombongan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.